Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, kebersamaannya pada siang hari ini. Dan siang hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang yang namanya learning design. Ya, ketika kita berbicara tentang learning design, maka satu hal yang perlu diamati oleh kita adalah dari kata-katanya sendiri, kita mengatakan bahwa itu ada learning design. Maka artinya kita mendesain, merancang pembelajaran itu agar demikian customized dan cocok dengan kebutuhan yang ada. Karena itu yang namanya learning design bukanlah sekedar sesuatu yang copy paste, bukanlah sekedar sesuatu yang meniru atau mengcopy begitu saja, tetapi kita melihat, mengassess kira-kira apa saja yang dibutuhkan sehingga kita mendesainnya tepat persis seperti yang efektif dan produktif untuk diterapkan dalam kondisi yang ada. Untuk itulah ada beberapa poin yang penting untuk diamati ketika kita membuat sebuah learning design. Yang pertama adalah, apakah yang kita buat itu untuk sesuatu yang rutin atau insidental? Ya, jadi ini perlu jelas. Ya. Kemudian yang kedua, kita perlu lihat apa tujuannya. Apakah untuk edukasi, apakah untuk memperlengkapi jabatan tertentu, ataukah untuk hanya sekedar memotivasi. Nah, learning design-nya perlu ada jelas tujuannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah siapakah audiensnya, di level mana, usia berapa, pendidikan seperti apa. Karena nanti kita perlu mengamati apakah teknikal bahasanya, apakah penyampaiannya perlu mendalam, ataukah hanya untuk operasional atau praktis saja. Ya, dan yang keempat adalah kita berbicara mulai apa kaitannya antara yang disampaikan ini dengan strategi perusahaan. Ya, karena ini perlu ada kaitannya. Jangan sampai kita membuat sebuah learning design, tetapi pembelajaran yang dibuat sebetulnya tidak ada kaitannya dengan productivity perusahaan atau strategi perusahaan. Ingat bahwa apapun yang Anda buat di dalam corporate khususnya, itu perlu terkait dengan produktivitas dan perlu terkait dengan pencapaian dari perusahaan itu sendiri. Karena itulah kita akan membahas lebih lanjut, lebih banyak lagi tentang learning design, bagaimana tahapannya, bagaimana strateginya, bagaimana tips-tipsnya, kemudian kendalanya seperti apa, dan bagaimana mengatasinya. Hal inilah yang kita bahas. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas yang lebih praktis tentunya.